Habim TV, mencerdaskan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Habim TV rahimakumullah, kembali kita menyaksikan kajian-kajian edukatif di Habim TV yang mencerdaskan umat kepada Islam yang berbasis kepada Quran dan Sunnah. Dalam kesempatan ini kita bersama-sama membahas tentang orang-orang yang soleh. Soleh ini menjadi satu cita-cita dan keinginan setiap umat manusia, khususnya umat muslim dan mukmin. Karena menjadi orang soleh ini adalah golongan dari orang-orang yang akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak jarang menemukan orang bercita-cita ingin menjadi orang yang soleh, baik itu yang muda ataupun yang tua. Bahkan kita tak jarang menemukan orang tua memberikan anaknya dengan nama soleh. Ini menjadi tanda bahwa memang soleh ini adalah idaman bagi setiap umat manusia. Kenapa soleh ini begitu diidamkan dan diinginkan oleh setiap manusia? Karena menjadi orang soleh berarti dia menjadi orang yang mendapatkan nikmat dari Allah di dunia maupun akhirat. Bahkan dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal ardo yarisuha ibadiyas solihin." Bahwa orang soleh adalah orang yang diberikan mandat oleh Allah untuk tinggal dan mengurus memakmurkan bumi dunia ini. Bahkan dalam surat An-Nisa, orang soleh adalah salah satu golongan yang Allah berikan nikmat yang besar. Sebagaimana dalam surat An-Nisa, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin." Ada 4 orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Yang pertama adalah golongan dari para nabi. Mungkin bagi kita hari ini nabi sudah tertutup sehingga mustahil ada nabi berikutnya setelah Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, golongan yang mendapat nikmat dari Allah adalah golongan siddiqin, yang di zaman Rasulullah telah dimandatkan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Siti Khadijah. Tentu kita pun menjadi golongan tersebut teramat sulit karena mereka menjadi golongan siddiqun, telah menghabiskan harta dan nyawanya di jalan Allah. Berikutnya, golongan yang ketiga yang mendapatkan nikmat dari Allah adalah para syuhada, yakni orang-orang yang gugur mati di jalan Allah, mati karena berperang membela agama Allah. Ini pun bagi kita hari ini konteksnya sangat sulit karena medan dan situasinya tidak ada peperangan secara fisik. Maka yang terakhir, yang keempat adalah golongan orang-orang yang soleh. Ini adalah kesempatan atau ruang bagi kita untuk menjadi hamba-hamba yang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Habim TV rahimakumullah. Namun dalam faktanya seringkali kita dapatkan berbagai arti dan makna orang-orang soleh yang keluar dari konsep Al-Quran. Di antaranya kita sering menemukan bahwa orang soleh adalah orang yang diam, artinya orang yang eksklusif, menjauhi kerumunan dan tidak terlibat dengan masyarakat. Sehingga kalaulah kita bayangkan orang soleh ada dalam sekumpulan orang, maka orang yang soleh adalah orang yang jauh dari kerumunan. Ia tidak berbaur dengan masyarakat. Cenderung orang soleh itu adalah pendiam, mengurung diri, dan tidak bertanggung jawab kepada dinamika zamannya, tidak bertanggung jawab kepada masalah masyarakat yang ada di sekitarnya. Sehingga soleh diartikan adalah orang yang lari dari kenyataan, keluar dari situasi dan kondisi umat manusia itu sendiri. Bahkan orang soleh
kadang diartikan adalah orang yang tidak mau berkembang mengikuti zaman. Ketika ada orang memperjuangkan Islam, menggunakan teknologi, memanfaatkan media dan sebagainya, justru ini dianggap sebagai orang yang tidak soleh. Bahkan soleh diartikan sebagai hanya memberikan uang saja. Kita sering dengar mungkin di percakapan orang tua, kadangkala ada seorang ayah dan ibu merasa anaknya soleh ketika anaknya tersebut memberikan uang kepadanya. Cukup dengan memberikan uang. Padahal dalam Al-Quran dan maupun sejarah Nabi Muhammad, orang kafir pun dan setan sekalipun ketika memberikan uang ini efektif untuk menyesatkan umat manusia, maka setan dan orang kafir pun akan memberikannya. Innalladzina kafaru yunfikuna amwaluhum liyasudduna an sabilillah fasayanfikunaha. Orang kafir menafkahkan, mengorbankan hartanya untuk memerangi Rasulullah SAW, khususnya di perang Uhud. Sahabat Habib TV rahimakumullah, lantas apa soleh menurut konsep Al-Quran? Tentunya karena kita umat Islam, tentu rujukan yang pertama adalah Al-Quran. Di antaranya soleh menurut Al-Quran tertera dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di sini Allah mengartikan soleh dengan arti perdamaian. Allah memulai percakapannya dengan menyebutkan bahwa umat Islam, umat sesama mukmin ini adalah bersaudara. Maka ketika umat muslim yang bersaudara ini ada masalah, ada problematika, fa'aslihu, maka damaikanlah. Allah menggunakan kalimat soleh untuk menerjemahkan perdamaian ataupun perbaikan. Begitu pula dalam kamus-kamus bahasa Arab, kita bisa menemukan bahwa soleh ini adalah perbaikan dalam kehidupan seseorang. Ini juga tertera dalam surat An-Nisa ayat 114. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa disebut soleh ketika ia mampu memperbaiki dirinya sendiri dan juga mampu memperbaiki orang lain. Ia mampu memperbaiki keluarga dan masyarakatnya, terlibat untuk mampu memperbaiki masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Ini soleh menurut Al-Quran dan para ulama sekalipun. Sahabat Habib TV rahimakumullah, berikutnya soleh dalam Al-Quran tertera dalam surat At-Taubah ayat 120, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka li ahlil madinati wa man haulahu minal a'rab ayyatakhallafu ar-rasulillah." Jadi orang soleh adalah orang yang mengikuti Rasul. Artinya orang soleh adalah orang yang mengikuti atau terlibat kepada perjuangan Rasulullah untuk menegakkan Islam. Dalam kalimat akhir dalam ayat ini, illa kutiba lahum bihi amalun soleh. Itulah orang-orang yang soleh, orang-orang yang beramal soleh. Meskipun dzalika bi annahum la nusibuhum zama'u wa la nasabu wa la makhmasatu fi sabilillah. Meskipun mereka kepayahan, mereka mendapatkan kemelaratan, wala yagizu bihimul kuffar, dan mereka mendapatkan amarah dari orang-orang kafir. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan illa kutiba lahum bihi amalun soleh. Itulah amal soleh di hadapan dan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Habib TV rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami ingin mengangkat satu figur orang soleh yang tertera dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Sudah banyak kita mendapatkan cerita akan keunggulan dan keutamaan Nabi Ismail. Di antaranya nomor pertama, ketika Nabi Ismail ini mendapatkan perintah dari bapaknya, hakikatnya dari Allah, untuk rela berkorban, disembelih oleh ayahnya sendiri. Justru Nabi Ismail taat, tunduk dan siap melaksanakannya. Di sini poin pertama bagi kita adalah bagaimana menjadi generasi soleh hari ini adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun tentunya Nabi Ismail sendiri pada saat itu mendapatkan godaan dari setan.
ketika Nabi Ismail hendak berangkat ke gunung untuk disembelih oleh ayahnya sendiri, justru Nabi Ismail dalam keterangannya didatangi oleh setan. Tapi dengan kemandirian akidah yang dimiliki oleh Nabi Ismail, beliau menolak ajakan setan itu sendiri. Padahal bisa jadi ajakan setan pada saat itu baik menurut logika. Ajakan setan pada saat itu bisa dimengerti oleh logika. Mengapa mau disembelih? Kenapa perintahnya harus disembelih? Bahkan disembelihnya oleh ayah sendiri yang pada saat waktu kecil ia telah membuangnya atau menyimpannya di Bekkah, atau hari ini dikenal dengan Mekah. Ini ajakan yang logis, tapi dengan akidah yang kuat, Nabi Ismail justru menolak ajakan setan tersebut. Rahimakumullah, hari ini generasi kita banyak mudah terpengaruh. Hari ini banyak generasi yang mudah ditipu. Baik itu dengan tipuan budaya, baik itu dengan tipuan dan jebakan modernisasi, pergaulan, keren dan lain sebagainya. Meskipun dibalik istilah-istilah keren, gaul, ataupun perkembangan zaman dan lain sebagainya itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang mungkin secara logika memang bisa diterima bahwa kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalaulah seandainya istilah keren dan gaul ataupun istilah-istilah tipuan lainnya ini adalah maksiat kepada Allah, sebagaimana tadi ajakan setan kepada Ismail, maka kita sebagai generasi soleh harus menolaknya ketika itu adalah maksiat atau bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena generasi soleh adalah generasi yang peka. Generasi soleh adalah generasi yang kuat, tidak mudah ditipu, tidak mudah dijebak. Karena soleh hatinya ini adalah kesucian, kemurnian, ketaatan kepada Allah, sehingga ia tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Mudah-mudahan di kemudian hari kita senantiasa menjadi orang-orang soleh, yakni orang-orang yang mendapat kemurnian, kesucian hati dalam beribadah kepada Allah, sebagaimana tadi dalam berbagai ayat telah disebutkan dan dicontohkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.